Banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu adalah sebuah kata yang ringan diucapkan tetapi berat untuk dilaksanakan. Jadi sabar itu adalah mudah di lisan tetapi sulit dalam tindakan. Itu tidak sepenuhnya salah, karena memang kenyataannya seperti itu. Namun demikian, ada satu hal yang perlu difahami bersama, bahwa sabar itu perintah. Allah yang memerintahkan manusia untuk bersabar, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk bersabar. Artinya sabar itu perintah agama. Karena perintah agama, maka hukumnya wajib. Siapa yang bisa bersabar, maka Allah akan menyediakan pahala untuknya. Sebaliknya, orang yang tidak bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka sabar itu bukan sebuah tawaran yang bisa diterima oleh orang yang mau atau ditolak oleh orang yang tidak mau. Sabar itu melekat dalam kehidupan manusia, dan siapapun yang memiliki kesabaran pasti kehidupannya akan mudah. Sebaliknya orang yang tidak memiliki kesabaran, kehidupannya akan sulit. Orang yang sabar pasti menang, sebaliknya orang yang tidak sabar pasti kalah. Dengan kesabaran, seseorang akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tanpa kesabaran, seseorang tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Nah, memang kalau kita melihat beberapa literasi, kita akan menemukan apa sih definisi daripada sabar itu. Secara sederhana memang sabar itu adalah ziddul jaza. Sabar itu lawan dari cemas. Jadi orang yang sabar itu biasanya orang yang tidak cemas. Orang yang sabar itu biasanya tenang, santai, rileks, bisa menerima kenyataan, dan memiliki ketangguhan, keteguhan, dan keoptimisan. Itu orang yang sabar. Sebaliknya orang yang tidak sabar itu diselimuti oleh rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Hidupnya penuh dengan ketidakpastian dan carut marut. Itu biasanya orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, itu akan kemudian berdampak kepada organ tubuhnya. Orang yang sabar biasanya organ tubuhnya relatif tenang. Kemudian tensi darahnya juga normal. Kaki melangkah dengan penuh arah. Kemudian kalaupun tubuh harus bergerak dengan stabil. Mata memandang sesuatu juga memandang dengan penuh kefokusan ya. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesabaran. Itu biasanya secara physically dari matanya saja itu sudah kelihatan. Melihat sesuatu tuh nggak tenang. Memandang apa begitu terkesan sinis, mata merah, tajam, tensi tinggi, gerakan tangan, gerakan kaki itu terkadang tidak terkontrol. Jadi sabar itu juga dimaknai
ketidakcemasan. Jadi lawan kata daripada cemas itulah sabar. Nah, nanti juga didefinisikan bahwa sabar itu adalah al-habsu wal man'u. Sabar itu mengandung makna menghalangi dan mencegah. Menghalangi, mencegah, menahan. Itu sabar. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran puasa itu juga disebut kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Nanti di dalam tafsir ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa as-sabirun ay as-saimun. Orang yang sabar dalam konteks ayat ini adalah orang yang berpuasa. Kenapa orang yang puasa diidentikan dengan orang yang sabar, atau sebaliknya orang yang puasa itu disebut sebagai orang yang sabar dan kesabaran itu melekat pada puasa. Kenapa? Ya, summiya saumu sabron, puasa itu disebut kesabaran, lima fihi min man'in nafsi anit ta'ami wasyarabi wan nikah. Karena dalam puasa itu terkandung makna menghalangi, menahan, dan mencegah dari makan, dari minum, dari kumpul suami istri. Yang semua itu harus dicegah, harus dihalangi selama orang berpuasa. Karena jika dilanggar, batallah puasa itu. Bukan hanya itu, dalam puasa juga ada habsun nafsi wa man'uha anil jaza. Bahwa dalam puasa itu ada self controlling. Jiwa itu ditahan, dicegah, dihalangi untuk berontak. Harus tenang, harus stabil, tetap dalam ketentraman, ketenangan, kedamaian. Kemudian ada juga man'ul lisan anis syakwa. Orang yang berpuasa, lisannya ditahan, dicegah, dihalangi untuk berkeluh kesah. Tidak boleh mengeluh karena lapar, tidak boleh mengeluh karena haus, tidak boleh mengeluh karena capek, karena letih. Nah itu. Ini puasa. Dan orang yang berpuasa kalaupun diprovokasi oleh orang lain, dia tetap harus mampu mengontrol emosinya. Bahkan di dalam hadis disebutkan dia hanya mengatakan, inni shaim, maaf, saya lagi puasa. Nah itu. Kemudian di dalam kandungan kesabaran itu sendiri, ada apa? Ada man'ul jawarih an fi'li ma la yurdillah. Orang yang sabar itu akan mampu mengontrol organ tubuhnya untuk melakukan apa-apa yang membuat Allah murka. Nah ini kesabaran. Jadi kalau begitu kesabaran itu sulit. Iya. Sulit. Sama dengan pada umumnya perintah-perintah Allah itu juga sebenarnya ada kesulitan di situ. Tetapi ingat, di balik kesulitan ada pahala. Ini yang perlu difahami. Nah, kalau kemudian kita mau mengembangkan konsep kesabaran ini, lalu kita lihat bagaimana pandangan para ulama yang lain, nanti di sana kita akan menemukan definisi-definisi yang lain. Walaupun di antara definisi satu dengan yang lain itu mutaqaribah, saling berdekatan.
mirip satu dengan yang lain. Tetapi nggak apa-apa, kita akan coba kembangkan supaya wawasan kita semakin luas ya. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi sabar itu apa? Al-wukuf ma'al bala bi husnil adab. Sabar itu menghadapi penderitaan dengan perilaku yang mulia. Nah, jadi orang sabar itu tetap tertimpa penderitaan. Dia menderita, dia sakit. Orang yang sabar itu menangis. Orang yang sabar itu merasa bahwa itu berat. Orang yang sabar itu ya merasa capek, merasa letih. Iya. Tetapi walaupun ada kenyataan seperti itu, tetapi dia mampu menghadapi itu dengan tetap berperilaku baik. Walaupun sakit, lisannya tetap mengucapkan kalimat yang baik. Walaupun tertimpa ujian, dia tetap bisa menghadapi ujian itu dan perilakunya tetap yang baik. Kemudian kalau seandainya ia gagal dalam sebuah ikhtiar, dia mampu menerima kegagalan itu. Dia mampu menghadapi kegagalan itu dengan tetap bersikap yang baik. Itu sabar. Sakit tetapi tidak mengeluh, tidak suudzon kepada Allah, tidak mencari kambing hitam, tidak mencari 1001 alasan untuk menyalahkan takdir dan lain sebagainya. Jadi al-wukuf ma'al bala bi husnil adab. Sabar itu juga bisa dimaknai yaitu sikap mampu menghadapi penderitaan dengan perilaku yang mulia. Nah itu. Ada pula sih sebagian ulama yang kemudian menghadirkan definisi lain. Contoh, sabar itu apa? Sabar itu adalah tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus. Sabar itu menelan kepahitan tanpa bermuka masam. Nah, ini menarik. Jadi orang yang sabar itu menelan rasa pahit. Pahit memang rasanya, tetapi walaupun pahit kemudian tidak dia mampu menahan kepahitan itu dan tidak memunculkan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kesedihan. Minum obat katakan meskipun pahit tetap senyum. Nah, itu sakit. Pahit sakit itu tetapi tetap tersenyum. Tetap berbicara dengan tenang. Kalau kemudian terkena musibah malapetaka, itu sakit, semuanya pahit itu. Malapetaka itu pahit, ujian itu pahit, gagal itu pahit. Tetapi walaupun pahit, ditelan itu semua tanpa dengan bermuka masam. Enggak cemberut. Enggak, ya seperti nikmat begitu. Dia mampu menikmati kepahitan-kepahitan dalam kehidupan itu. Nah, satu lagi ada juga yang mendefinisikan sabar itu adalah al-wukuf ma'al balwa bila syakwa. Menghadapi kesulitan tanpa keluhan. Itu sabar. Jadi sabar itu berat. Iya. Nah, memang kalau kita mau menuju ridho Allah itu enggak ada yang sederhana, harus ada pengorbanan, kesungguhan, mujahadah. Enggak bisa orang itu bersantai lalu meraih pahala dan surga. Itu enggak bisa. Ridho Allah itu mahal harganya. Dan kita harus membayar dengan harga yang mahal. Dengan menelan kepahitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Ya, memang seperti itu. Karena itu
Ada satu kata yang menarik yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, untuk mendapatkan apa yang kamu suka, untuk mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, pertama, kamu itu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Ini menarik ini. Kalau kita punya cita-cita, lalu kita ingin cita-cita itu terwujud, maka langkah pertama kita harus sabar dengan apa yang kita benci. Contoh begini, seorang siswa, dia bercita-cita ingin mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Dia pasang target, saya harus dapat ranking 1 tahun ini. Dia pasang target itu. Dan dia punya ambisi besar untuk meraih cita-cita itu. Maka menurut Imam Ghazali, anak yang seperti ini, maka langkah pertama dia harus mampu sabar menghadapi apa yang dia benci. Apa yang dia benci? Kemalasan. Berarti dia harus mampu mengalahkan kemalasan. Anak biasanya suka bermain-main. Nah, orang yang bercita-cita ingin ranking 1, maka dia harus mampu mengalahkan rasa ingin bermain-main. Nah, dia harus sabar itu. Dia harus mampu mengalahkan rintangan-rintangan yang mampu menghalangi dia untuk meraih tujuan. Dia harus sabar dengan apa yang dia benci. Apa itu? Dia harus sungguh-sungguh. Dia harus belajar lebih giat. Dia peras energi. Dia fokus. Dia harus serius. Dan semua ini kan tidak mengenakkan. Dia harus bangun tengah malam belajar pada saat yang lainnya tidur. Dia harus serius pada saat yang lainnya pada bermain. Dia harus membawa buku pada saat yang lainnya membawa HP. Itu. Untuk memperoleh apa yang kamu inginkan, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan rezeki. Nah itu. Maka kita bisa mengatakan sabar itu terkadang kamu harus melalui hal yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. Saya ulangi, jadi sabar itu terkadang, sabar itu gimana sih? Yaitu apabila kamu harus melalui yang terburuk, tapi untuk meraih yang terbaik. Yang terburuk gimana? Ya, seperti contoh siswa tadi. Yang terburuk gimana? Peras energi, peras keringat, peras pikiran. Terkadang harus lapar, harus dahaga, harus capek, harus letih, kurang tidur, kurang istirahat, kurang main. Demi yang terbaik. Itu sabar. Jadi kita bisa mengatakan permasalahan itu tidak akan menjadi lebih besar jika dihadapi dengan kesabaran. Seperti sakit tadi itu. Sakit itu pahit, tetapi kalau dihadapi dengan kesabaran, sakit itu nggak terasa sakit. Gagal itu pahit, tetapi kalau dihadapi dengan kesabaran, gagal itu tidak terasa sebagai sebuah kegagalan. Nah itu penderitaan itu sakit, iya. Tetapi kalau penderitaan itu bisa dihadapi dengan kesabaran, penderitaan itu bisa tidak terasa sebagai sebuah penderitaan. Jadi memang berat untuk bersabar. Saya ulangi, ya. Kita harus betul-betul menyadari ini. Kita harus sepakat dalam hal ini. Sabar itu sulit. Tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itu lebih berbahaya. Nah, ini yang perlu dicamkan ya. Sabar itu berat, iya. Tetapi menyia-nyiakan pahala di balik kesabaran itu lebih berbahaya. Dan satu hal lagi. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah,
bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan kita. Nah, ini satu spirit yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita semua ya. Seberat apapun masalah yang dikirimkan Allah kepada kita, percayalah, masalah itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, cobaan, penderitaan, ujian yang dikirimkan Allah kepada kita itu hakikatnya untuk menciptakan pribadi yang lebih tangguh dan lebih kuat. Jadi paradigmanya harus dirubah ya. Kalau Allah mengirimkan ujian, jangan kelihatan ujiannya. Kalau Allah mengirimkan rasa sakit, jangan fokus pada sakitnya. Kalau Allah membuat kita terjatuh, jangan fokus pada terjatuhnya itu. Kalau Allah kemudian membuat kita gagal, jangan fokus pada kegagalan itu. Tetapi di balik sakit, kegagalan, itu bahwa Allah punya skenario menciptakan pribadi yang lebih tangguh dan kuat. Jika Allah menguji kita berarti Allah ingin kita lebih tangguh. Jika Allah mengirimkan kepahitan kepada kita berarti kita diinginkan menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kalau sudah kita memiliki konsep yang seperti ini, maka sebenarnya semuanya akan terasa mudah. Bahwa sabar itu senjata ampuh bagi kita agar kita mampu menjalani kehidupan, mampu menaklukkan kehidupan ini, menundukkan kehidupan ini. Kita tidak terombang-ambing oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Karena apa? Kokoh diri kita, kuat, tangguh dengan apa? Dengan kesabaran. Dan sabar itu mutlak ya. Seseorang tidak mungkin sampai kepada Allah tanpa kesabaran. Bagaimana itu terjadi? Karena as-sabru ala salasati aqsam. Sabar itu ada 3 dimensi. Ada 3 kategori. Terklasifikasi menjadi 3 kesabaran itu. Sabrun ala ta'at, sabar menjalankan ketaatan. Kita sabar beribadah. Kita sabar menjaga keimanan. Kita sabar terus meningkatkan kadar ketakwaan. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita bersedekah, kita mencari ilmu. Kita mendidik anak, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tetap dalam kejujuran. Kita tetap dalam kebenaran. Itu butuh kesabaran. Karang, ya, batu karang yang ada di tepian laut itu harus tegar, kokoh, kuat, tangguh, tidak bergeming, walaupun diterjang oleh ombak. Jadi kalau kesabaran ini tidak ada, kita tidak akan istiqomah dalam menjalankan kebenaran di atas kebaikan, menjunjung tinggi kalimat Allah. Kita tidak akan kuat. Maka sabar yang pertama adalah sabar di atas ketaatan. Apapun hal yang baik yang kita lakukan, jagalah kebaikan itu. Semua hal prestasi yang sudah baik harus dipertahankan, dijaga. Jangan sampai pudar. Jangan seperti orang yang membuat tenunan, setelah tenunan itu selesai, dirusak kembali. Nah, seperti itu logikanya seperti itu. Jadi ini klasifikasi yang pertama. Dan agama itu isinya adalah, diantaranya adalah perintah. Dan perintah itu adalah harus ditunaikan. Menjalankan perintah itu harus di atas kesabaran. Kemudian yang kedua, sabrun anil muharramat. Sabrun anil muharramat, sabar terhadap larangan. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Meskipun rata-rata apa yang dilarang
itu tampak menggoda. Apa-apa yang dilarang itu tampak enak. Kenapa? Karena nafsu, hawa nafsu kita itu mencintai, menyenangi, menyukai, cenderung kepada apa-apa yang dilarang. Dan itu memang seperti itulah setan. Setan itu menghiasi semua larangan yang mestinya buruk, dihiasi supaya kelihatan indah. Disuguhkan larangan-larangan itu dengan berbagai ornamen, aksesoris, supaya manusia tertipu. Yang haram tampak halal, yang buruk tampak indah. Nah, memang seperti itu. Nah, setan itu tugasnya seperti itu. Karena itu salah satu doa kita kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan yang hak. Itu kelihatan betul-betul hak. Kita nggak ragu kalau itu hak. Warzuqna ittiba'ah, lalu berikan kami kekuatan untuk mengikuti hal yang benar itu. Sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau memang itu batil, tolong ya Allah tunjukkan. Jangan sampai tertutupi. Jangan sampai setan menghiasi. Yang batil itu supaya mata saya, pikiran saya, hati saya melihat. Itu memang hal yang batil dan bisa meninggalkan. Jadi larangan itu terkadang kita suka. Bagaimana kita tetap sabar meninggalkan larangan-larangan itu. Itu juga, nah ini terkadang meninggalkan larangan itu lebih berat. Karena itu dalam satu kitab itu disebutkan ad-dinu syatrani. Agama itu dua bagian. Fi'lut ta'at wa tarkul manhiyat. Separuh berupa menjalankan perintah dan separuh berupa meninggalkan larangan. Wa tarkul manhiyat asyaddu. Meninggalkan larangan itu lebih berat. Ini relatif ya, tetapi tidak salah-salah amat sih kalau ada ucapan seperti ini. Meninggalkan larangan itu lebih berat. Kan manusia itu punya keinginan untuk mencoba dan kelihatan indah, kelihatan kita itu seringkali tergiur, tertipu terhadap semua yang dilarang. Padahal yang dilarang itu sebenarnya tidak begitu banyak ya. Lebih banyak yang diperbolehkan. Yang dilarang yang sedikit-sedikit itu justru menggoda kita. Samalah dengan kakek nenek moyang kita. Adam alaihissalam. Di surga itu apa yang kurang? Hanya satu pohon yang dilarang. Tapi justru satu itu yang dipakai sebagai senjata iblis untuk menggoda Adam alaihissalam. Jadi kesabaran untuk meninggalkan larangan itu tak jarang terasa lebih berat. Dan yang ketiga yaitu sabrun 'alal ibtila'at. Sabar menghadapi bala, ujian, ketidaknyamanan, kepahitan, kesulitan, kepenatan. Nah, takdir-takdir Allah yang terasa berat. Itu mampu kita hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi kalau begitu, marilah kita bersabar. Karena sabar itu wajib. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi tidak ada jalan untuk lari dari kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sakit? Iya. Meskipun sakit, kalau kita sabar, Allah tetap bersama kita. Gagal itu pahit? Iya. Tapi kalau kita sabar, meskipun gagal, Allah tetap menyertai kita. Hari ini usaha kita tidak sukses. Iya. Ketidaksuksesan itu pahit. Tetapi kalau kita mampu bersabar, Allah tetap menyertai kita dalam ketidaksuksesan itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Kita akan tetap dicintai Allah meskipun kita miskin. Asal
sabar di atas kemiskinan. Kita akan tetap dicintai Allah meskipun kita sakit. Tapi harus sabar di atas rasa sakit. Kita akan tetap dicintai Allah meskipun kita tidak mampu mewujudkan cita-cita. Tetapi tetap kita sabar pada saat itu. Nah, kalau begitu, sabar itu vital dalam kehidupan manusia. Tanpa sabar manusia bisa hancur. Maka sabar itu senjata pamungkas yang bisa kita pakai untuk menaklukkan kehidupan dunia ini. Karena begitu vitalnya sebuah kesabaran bagi kehidupan, sampai ada pepatah mengatakan manzilatus sobri minatin bimanzilati roksi minal jasati. Kesabaran dalam agama laksana kepala bagi raga. Kepala bagi raga. Itu sabar dalam agama. Artinya orang tidak mungkin bisa beragama dengan baik tanpa kesabaran. Karena dalam agama ada perintah yang harus ditunaikan, ada larangan yang harus ditinggalkan, ada ujian yang harus dihadapi. Tanpa sabar gak mungkin bisa beragama. Dan kualitas agama seseorang berbanding lurus dengan kualitas kesabarannya. Manzilatus sobri minaddin bimanzilati roksi minal jasad. Sabar dalam agama seperti kepala bagi raga. Ya gak mungkin lah raga tanpa kepala. Gak mungkin. Jadi sabar itu mutlak. Harus ada dalam kehidupan. Karena itu mari kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan terus memupuk bibit-bibit kesabaran itu di dalam diri kita dan jangan pernah mengatakan sabar itu ada batasnya. Karena Allah memberi pahala kesabaran tanpa berbatas, tanpa perhitungan. Itu harus dicatat baik-baik. Maka siapapun yang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu harus diluruskan. Itu salah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu Imam Qatadah mengatakan, "La wallahi ma hunakum mikyal wala mizan." Demi Allah pahala untuk kesabaran itu tidak ada ukuran, tidak ada timbangan, tidak berbatas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar.